Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Koma Juliani sebagai presenter dalam Bincang Hindu kali ini dengan narasumber kita yang akan membacakan atau membawakan Dharma Wicana dengan judul Pancasrada. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama narasumber kita kali ini, namanya Tri Wiyuso. Untuk Kak Tri, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas seluruh penonton yang telah menyaksikan acara ini. Puji dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas langsung ketawaran Tuhan kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Di sini saya akan membawakan suatu tema yang berjudul Pancasrada. Kita mengetahui bahwa Pancasrada merupakan dasar dari keyakinan umat Hindu. Pancasrada merupakan fondasi awal, diibaratkan sebagai bangunan itu tidak akan kokoh tanpa adanya fondasi dasar. Fondasi ini yang membuat bangunan itu bertahan lama, bagaimana daya tahan bangunan itu. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Yajurveda Sarga 19 Sloka 30 menjelaskan bahwa Cada Dayang Satya Agnopi, Cadang Satya Pranjapati, yang artinya bahwa dengan serada seseorang dapat mencapai Tuhan. Beliau menegaskan bahwa dengan serada seseorang itu dapat menemukan satya atau kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini merupakan kebenaran kita meyakini Pancasrada ini, kita melaksanakan Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Pancasrada dibagi menjadi 5 bagian. Ada namanya Widisrada, yang kedua ada namanya Atmansrada, yang ketiga merupakan Karmasrada, yang keempat Karmapala, yang kelima merupakan Moksasrada. Widisrada merupakan percaya adanya Tuhan atau ide yang dewasa. Dalam hal ini dijelaskan juga dalam kitab Cadudaya Upanishad pada Sarga 4 Sloka 2 Mantra 1 menjelaskan bahwa Eka Ewam Aditya Brahman, yang artinya Tuhan itu satu dan tidak ada duanya. Disebutkan juga Tuhan itu disebut dengan banyak nama. Dijelaskan dalam Yajurveda Sarga 17 Sarga 17 Sloka 27 menjelaskan bahwa Yodevanam Navanda Eka Ewa, yang artinya bahwa Tuhan itu satu tetapi disebut dengan banyak nama. Penyebutan nama ini oleh para ahli kita karena setiap orang itu memikirkan dan membayangkan Tuhan itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan pikirannya. Yang selanjutnya ada pun sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, sifat Tuhan itu Paramasiwa. Dalam konteks Paramasiwa, Tuhan itu tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, dan bersifat nirguna. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada namanya Siwatman. Siwatman itu Tuhan itu memiliki sakti seperti Trimurti. Yang selanjutnya kita lanjut ke slide kedua atau tingkatan yang kedua, yaitu Atmansrada. Atman merupakan percikan terkecil dari Brahman. Dijelaskan juga dalam kitab Upanishad seperti Atman Brahman Aikyam, artinya bahwa Brahman dan Atman itu merupakan satu sumber, yang keduanya itu memiliki sifat yang sama. Yang selanjutnya ada Karmapala. Karmapala dalam bahasa Sanskerta dibagi menjadi 2 kata, karma dan pala. Karma itu buah dan pala itu hasil. Jika digabung secara harfiah, Karmapala memiliki arti bahwa buah dari hasil, baik itu perbuatan yang kita sadari maupun perbuatan yang tidak kita sadari. Keduanya itu memiliki dampak, suatu sebab pasti memiliki akibat, dan suatu akibat terjadi karena adanya sebab. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Slokatara 68 menjelaskan bahwa Karmapala gawe ikan, gawe ngalahin ayu, artinya bahwa suatu perbuatan baik dan suatu perbuatan buruk dampaknya akan kita terima. Suatu perbuatan yang baik atau perbuatan yang baik, kita akan menerima hal-hal yang baik atau berdampak positif pada diri kita. Suatu hal yang berdampak negatif itu terjadi karena perbuatan-perbuatan kita yang agama, seperti mencuri dan hal yang lainnya. Yang selanjutnya ada setelah Karmapala ini dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 bagian. Ada namanya Sanjita, yang kedua itu ada Pralabha, yang ketiga itu ada Priyamana.
Sancipta Karmapala merupakan perbuatan yang telah kita lakukan terdahulu. Nah, dampaknya ini kita rasakan di kehidupan sekarang ini. Jadi, upaya kita dulu mencuri, dulu sering berbuat adama, maka di kehidupan sekarang ini kita akan menerima konsekuensinya. Seperti kita lahir di keluarga yang tidak mampu, dilahirkan dalam keadaan tubuh yang cacat mungkin. Nah, yang selanjutnya ada pralaba karmapala. Pralaba karmapala merupakan perbuatan yang sekarang kita lakukan dan dampaknya itu instan. Jadi sekarang kita berbuat dan sekarang juga kita akan merasakan dampaknya itu. Seperti hanya dalam lingkup sekolah, biasanya ketika ujian nasional, siswa yang rajin belajar akan memiliki atau mendapatkan nilai yang bagus. Begitu juga karena karmanya itu dia dapat secara langsung karena dia belajar, kemudian dia mampu menjawab soal dengan baik. Yang selanjutnya ada kriyamana. Kriyamana itu perbuatan yang sekarang kita lakukan dan di kehidupan yang akan datang. Jadi seperti yang dijelaskan dalam kitab Upanishad, Itihasa maupun Purana. Yang selanjutnya ada setelah Atman ini ada namanya Punarbawa. Punarbawa atau kelahiran kembali atau samsara. Nah, kelahiran kembali ini terjadi karena adanya hubungan atau keterikatan diri kita dengan kehidupan duniawi. Nah, maka oleh sebab itu terjadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada sancipta, pralaba, dan kriyamana. Nah, sebenarnya Atman itu masih terikat dengan kehidupan di dunia ini sehingga kita lahir kembali kemudian berinkarnasi dan lahir berulang-ulang. Yang selanjutnya ada namanya moksa. Seperti yang dijelaskan dalam Upanishad juga, moksatam jagatita yaitu di dharma, yang artinya tujuan umat Hindu yang pertama, yang terakhir adalah moksa itu sendiri. Dijelaskan juga tingkatan moksa itu ada 4 dan cara mencapai moksa itu ada 4. Cara mencapai moksa ada 4. Pertama ada bakti marga. Terus yang kedua ada jnana, karma, dan yang terakhir itu ada raja marga. Bakti marga itu tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Yang selanjutnya ada karma dengan cara berbuat baik, berdana punya, dan hal yang lainnya. Yang ketiga itu merupakan jnana. Jnana itu dengan cara kita belajar, kita menempuh pendidikan, itu termasuk bagian cara kita untuk mencapai moksa itu sendiri. Yang terakhir itu ada namanya raja. Raja itu dengan melakukan yoga, tata berata, dan melakukan semedi. Mungkin hanya itu saja dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya minta maaf. Oke, terima kasih. Untuk sekarang saya kembalikan ke moderator saya. Baik, terima kasih Kak Tri selaku narasumber kita hari ini. Nah, saya tadi mendengar banyak banget karma maupun karma pala. Adakah hal yang mendasar dalam umat Hindu itu untuk percaya adanya karma pala itu sendiri? Mungkin di antara kalian atau di luar sana banyak banget yang menanya, kok umat Hindu percaya karma pala sih gitu? Bisa dibantu? Oke, terima kasih. Karena hal mendasar itu dari bangku sekolah dasar kita sudah diajarkan terkait mengenai Pancasrada. Bagaimana cara kita percaya dengan Tuhan itu sendiri, saya Widi, dengan cara dari kecil mungkin kita sembahyang diajarin oleh orang tua kita. Terus yang kedua, kita udah diajarin cara ngejot, itu termasuk kita percaya adanya Atman atau roh itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada karma pala. Mungkin sering di rumah kita diajarin sama ibu kita, apanya kalau kita salah itu memukul orang, oh ntar kamu dipukul lagi, terus kamu makanya rajin belajar, makanya biar kamu pintar. Yang selanjutnya, setelah itu merupakan hal-hal dasar di kehidupan kita yang sering kita temui. Hal itu juga menjadi tolak ukur untuk kita semua bahwa bagaimana implementasi Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dari kita kecil sampai sekarang. Sebenarnya Pancasrada merupakan dasar umat Hindu untuk menempuh kehidupan di dunia. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak.
Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari Dharma Wicana kali ini dari narasumber kita adalah Pancasila itu merupakan sangat mendasar ya. Dan tadi juga saya sudah dijawab oleh Kak Tri atau narasumber kita, karma pala. Kita tuh percaya karma pala karena dari kecil udah ditanamkan kalau kita begini pasti dapat konsekuensinya yang setimpal juga atau lebih gitu. Misalkan kita mencuri nanti kita kehilangan barang juga gitu. Mungkin sekian kami tutup podcast hari ini dengan mengucapkan Parma Santi. Oh Santi.